Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, baik bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Di dalam PDD UKT-PT, saya akan lebih banyak menekankan pada bidang pengajaran. Sebagai perkenalan diri, saya Nazirul Mubin. Saya merupakan staf muda di Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor atau sekarang lebih banyak dikenal sebagai IPB University. Beberapa mata kuliah yang saya ampu mulai dari dasar-dasar kesehatan tanaman, entomologi, ilmu hama tumbuhan dasar, manajemen vertebrata hama, serta mata kuliah yang lain. Akan tetapi, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan lebih menekankan pada mata kuliah entomologi dengan kode PTN 1211. Mata kuliah entomologi atau dengan kode PTN 1211 memiliki kredit 321, yaitu 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib departemen yang harus diambil oleh mahasiswa semester 2 atau mahasiswa PPKU. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang arti penting serangga dalam kehidupan manusia, pengetahuan dasar tentang morfologi, struktur dan fungsi organ serangga, biologi dan ekologi, serta klasifikasi dari serangga. Di dalam mata kuliah entomologi, model pembelajaran yang digunakan yaitu melalui DIA atau biasa disebut dengan Delivery, Interaction, and Assessment. Metode delivery dapat dilakukan dengan penyampaian bahan tayang berupa PowerPoint, video pembelajaran, baik yang lainnya, modul, buku. Kemudian yang dilakukan bisa melalui daring maupun luring, termasuk video conference. Interaktif yang dimaksud adalah dapat dilakukan melalui diskusi berbasis teks, baik secara daring maupun luring, serta bisa dilakukan dengan melalui video conference. Assessment, ini yang merupakan evaluasi yang penting, bisa melalui penugasan, kuis, baik bisa dilakukan melalui daring maupun luring, termasuk juga bisa menggunakan email. Di dalam DIA, mata kuliah entomologi, kita melakukannya di dalam perkuliahan maupun praktikum, serta kita juga seringkali melakukan field trip. Serta untuk evaluasi atau assessment kita melalui kuis, ada beberapa kuis baik di kuliah maupun di praktikum, serta nanti akan ada ujian kuliah, serta akan ada ujian praktikum. Pada mata kuliah entomologi PTN 1211 ini ada 8 dosen pengajar dengan koordinator Dr. Insinyur Purnama Hidayat, serta dosen pengajar anggota yang lainnya seperti Dr. Insinyur Nina Mariana, Dr. Insinyur Sugeng Santoso, Dr. Dewi Sartiami, Dr. Insinyur Idam Sakti Harahap, Dr. R. Yayi Munara Kusuma, Lia Nurulaya, serta saya sendiri Nazirul Mubin. Di dalam mata kuliah entomologi, rencana pembelajaran semester dibuat untuk memenuhi capaian-capaian pembelajaran dan itu dimuat di dalam RPS. RPS berisi detail terkait capaian pembelajaran yang diturunkan dari program studi, kemudian diturunkan ke mata kuliah, serta yang lainnya yang dimuat secara detail dan bisa dilihat pada link berikut ini. Pada mata kuliah entomologi, mahasiswa diharapkan mengetahui luaran pembelajaran dari mata kuliah tersebut agar mahasiswa bisa mengimplementasikan dengan baik. Seperti mahasiswa mampu menjelaskan pengetahuan dasar tentang morfologi serangga, struktur dan fungsi organ serangga, bioekologi, dan klasifikasi serangga. Mahasiswa mampu mengenali bentuk umum serangga, morfologi, dan anatomi, serta metamorfosis dari serangga. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan ordo dan famili penting serangga, serta cara identifikasi dan koleksi serangga. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengetahui peranan dan status serangga di dalam lingkungan ataupun ekosistem. Pada mata kuliah entomologi, terdapat 14 kali pertemuan di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta
assessment yang dilakukan berupa kuis, baik kuis pada praktikum maupun di perkuliahan. Berikut silabus pada mata kuliah entomologi PTN 1211. Mata kuliah entomologi membuat indikator penilaian berupa kehadiran, penugasan, kuis, dan keaktifan dengan masing-masing persentase 10%, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebanyak 30%. Ketika mahasiswa mendapatkan nilai akhir lebih dari 85, maka mahasiswa akan mendapatkan huruf mutu 85. Selanjutnya, nilai AB, B, BC, dan seterusnya bisa dilihat pada layar berikut ini. Pada mata kuliah entomologi, banyak sekali buku-buku referensi yang bisa digunakan untuk mendukung di dalam perkuliahan maupun praktikum. Di antaranya ada 3 buku yang utama yang bisa digunakan, yaitu An Introduction to the Study of Insect oleh Tripplehorn and Johnson, Principle of Insect Morphology oleh Snodgrass, kemudian Insect of Australia oleh C.S. Airo, serta buku-buku yang lain yang bisa dilihat pada di meja saya, serta ada juga buku Butterfly of Bogor Botanic Garden dari Kebun Raya Bogor yang ditulis oleh Ibu Junianti Peggy. Beliau merupakan ahli kupu-kupu dari LIPI atau sekarang dikenal dengan BRIN. Baik, kira-kira itu untuk pendahuluan dari PDD UKT-PT. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan micro teaching. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk memulai praktikum siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan sesuatu yang baik juga. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, pada siang hari ini materinya tentang ordo Lepidoptera dan Hymenoptera. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, materi-materi untuk sesi OAS ini lebih banyak pengenalan ordo, famili, dan sebagainya. Bioekologinya, peranannya di alam seperti apa, seperti itu. Nah, mungkin untuk yang materi sebelumnya, ada yang bisa merangkum. Kemarin kita membahas tentang Trichoptera, apalagi? Siponeptera dan Diptera. Nah, boleh satu atau dua orang menjelaskan yang sebelumnya apa itu Siponeptera, Diptera, kemudian Trichoptera. Boleh, satu orang. Yang pertama itu ada ordo Siponeptera, itu tuh kutu loncat atau pinjal. Familinya ada Pulicidae. Terus biasanya ada di kucing sama anjing. Oke, terus? Selanjutnya ada ordo Diptera, itu nyamuk dan lalat. Ada 2 subordo. Yang pertama itu Nematosera. Familinya ada Sulicidae sama Tipulidae. Yang kedua subordonya ada Brachycera. Familinya ada Tabanidae, Asilidae, Sirpidae, Muscidae, sama Sarcopagidae. Terus ada ordo Trichoptera. Oke. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Jadi kemarin kita sudah membahas beberapa ordo serangga dan hari ini kita lanjutkan. Ordo serangga berikutnya adalah Lepidoptera dan ordo Hymenoptera. Ada yang sudah tahu Lepidoptera itu ordo dari serangga yang seperti apa? Kupu-kupu, ngengat, skipper. Jadi kelompok-kelompok serangga seperti kupu-kupu, ngengat, skipper itu dikelompokkan ke dalam ordo Lepidoptera karena bersisik. Jadi ketika kalian menangkap Lepidoptera, entah itu tadi kupu-kupu, ngengat, dan sebagainya tadi, kemudian ada bekas menempel pada jari kalian, di kulit kalian, artinya itu adalah sisik. Nah, kemarin kita sudah belajar Trichoptera. Jadi, temannya Lepidoptera itu kemarin Trichoptera. Trichoptera seperti Lepidoptera, tetapi bukan sisik yang menyelimuti dari sayapnya, tetapi trichia atau rambut-rambut. Jadi, kemarin seperti itu. Jadi, bentuknya atau
morfologinya mirip. Seperti itu. Nah, ini Lepidoptera. Hymenoptera, ada yang tahu Hymenoptera yang seperti apa? Oke. Lebah, semut, tawon, kerawai daun, dan sebagainya. Nah, kalau dari asal katanya, hymen artinya? Membran. Jadi kedua sayapnya berupa membran. Ptera, ya sayap, seperti itu. Nah, ini termasuk golongan-golongan serangga yang jumlahnya luar biasa banyak. Selain kemarin ada Coleoptera yang memang sampai sekarang statusnya yang terbanyak adalah Coleoptera. Tapi Lepidoptera, Hymenoptera ini luar biasa banyak. Jadi nanti akan saya jelaskan juga. Sini ada beberapa buku Hymenoptera of the World. Bahkan ada juga The Beast of the World, khusus beast dan setebal ini. Jadi luar biasa. Kalau untuk butterfly, sebenarnya ada Butterfly of the World, tapi karena kita ada di Bogor, kebetulan, dan di sini ada panduan praktis kupu-kupu di Kebun Raya Bogor. Jadi ketika kalian nanti akan penelitian khususnya terkait kupu-kupu, sudah ada buku panduannya. Yang menjadi penulis adalah Bu Peggy, dulunya dari LIPI, sekarang di BRIN. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Lepidoptera, contohnya apa saja yang ada sudah kalian pelajari? Kupu-kupunya apa? Ada Papilionidae, terus? Papilionidae. Hesperidae. Sphingidae. Noctuidae. Oke. Jadi ini hanya sebagian kecil yang akan kita pelajari. Tetapi ketika kita melihat yang ada di buku, itu ternyata luar biasa banyak. Dan karena kupu-kupu kumbang itu ukurannya cukup besar, sehingga banyak hobis, banyak fotografer yang memanfaatkan keindahan dari ordo-ordo seperti Lepidoptera ini. Papilionidae itu serangga kelompok kupu-kupu yang warnanya cukup cerah. Sebenarnya tidak hanya Papilionidae saja kelompok kupu-kupu, tetapi ada banyak, ada Nymphalidae, ada Pieridae, kemudian ada Lycaenidae, dan sebagainya. Kemudian Hesperidae ini bukan kelompok kupu-kupu, tapi kelompok skipper. Kemudian Sphingidae, Noctuidae ini kelompok ngengat. Apa cirinya atau yang membedakan antara kupu-kupu, skipper, dan ngengat? Antena, terus warna, sayap. Nah, sebagian besar untuk yang awam itu mudahnya ketika mau identifikasi secara sekilas itu dari warna. Kupu-kupu sebagian besar warnanya cerah. Jadi warnanya ada yang kuning, Pieridae, Nymphalidae warnanya merah, biru, dan sebagainya. Papilionidae warnanya mulai merah, kuning, biru, hijau, dan sebagainya. Jadi banyak sekali Papilionidae ini. Skipper dan ngengat umumnya warnanya kecoklatan, gelap, kusam, tidak menarik. Sehingga serta ketika misalnya skipper dan ngengat itu banyak dikategorikan berperan sebagai hama. Dulu pada saat kita belajar biologi pernah diajarkan bahwa kenapa ada evolusi kupu-kupu yang berwarna kusam, kurang bagus, itu lebih bisa beradaptasi dibandingkan dengan kupu-kupu atau Lepidoptera yang warnanya cerah. Karena dia bisa berkamuflase, bisa bersembunyi dari predatornya. Ada beberapa perilaku dari Lepidoptera. Di antaranya adalah mud paddling. Jadi semuanya itu bisa melakukan mud paddling. Nah, apa itu mud paddling? Mud paddling itu pencarian nutrisi tambahan. Pencarian nutrisi tambahan. Kenapa harus mencari nutrisi tambahan? Memang nektar itu tidak cukup nutrisinya. Ada yang tahu? Jadi ternyata mud paddling itu dibutuhkan sebagian besar oleh jantan, kecenderungannya. Ada dua hipotesis, karena dia butuh mencari betina,
Jadi yang mencari pada saat serangga mau kawin itu yang jantan, bukan betina. Sehingga dia butuh nutrisi tambahan, dan salah satunya nutrisi yang diperoleh dari mineral di tanah. Papilionidae itu biasanya dicirikan dengan adanya papil, adanya seperti ekor. Papil dari namanya. Nah, papil itu adalah ekor. Lycaenidae ini bisa berinteraksi, bersimbiosis dengan semut. Jadi dia bisa ke sarang semut, dia bisa memakan anakan semut dan sebagainya. Malah dia sebagai predator sebenarnya, Lycaenidae ini. Dan ini banyak ditemukan di cover crop. Jadi dia sama, menghisap nektar dan seterusnya. Hesperidae ini banyak ditemukan, dia berperan sebagai hama, dan kita ketahui, nah ini sering kita temukan di pohon pisang yang menggulung. Jadi yang menggulung ini adalah Hesperidae ini. Dan ciri khasnya dia itu tersentak-sentak pada saat terbang karena retinaculum dan frenulumnya itu tidak mengait. Jadi ada ini tanpa retinaculum dan frenulum. Jadi kait antara sayap depan dan sayap belakang itu tidak ada. Berbeda dengan kupu-kupu yang lain, papil, nimfal itu ada semua. Hanya Hesperidae saja yang tidak ada. Bahkan nanti yang Sphingidae, itu frenulum dan retinaculumnya sangat kuat. Sehingga dia bisa terbang di tempat. Ini Papilionidae, dia biasanya banyak ditemukan di jeruk. Kupu-kupu Papilionidae ini. Ada Papilio demodecus, demoleus, dan seterusnya. Nah, ini Sphingidae. Kalau yang pernah nonton film-film jump scare, film-film horor, ini biasanya dibuat simbol. Karena bagian toraksnya itu berbentuk seperti tengkorak. Istilahnya adalah dead moth. Dari larva Sphingidae adanya embelan seperti ekor. Itu ciri khas. Ada juga ngengat kolibri istilahnya juga. Karena dia bisa seperti hovering, seperti burung kolibri. Burung kolibri kan bisa hovering, bisa sambil menghisap nektar. Oke, selanjutnya adalah Noctuidae, dia berperan banyak sebagai hama. Nah ini contohnya banyak sekali memang. Salah tiganya itu ada Spodoptera frugiperda yang menjadi hama pada jagung. Litura ini sebagian besar menyerang tanaman yang ada di Indonesia. Bahkan diketahui hampir 300-an lebih jenis tanaman itu diserang oleh Spodoptera litura. Jadi penanganannya bagaimana? Susah sekali. Dikendalikan di tanaman ini, pindah. Di tanaman ini, pindah lagi. Karena dia bisa makan kemana-mana. Berbeda dengan Spodoptera exigua. Kalau exigua, itu dia termasuk oligofag, monofag, dia hanya bisa makan satu jenis tanaman saja. Dia sebagai hama pada bawang merah. Nah, nanti kalian bisa belajar itu di semester berikutnya. Oke, jadi ini untuk frugiperda, ciri khasnya bagian kepalanya ada pola seperti huruf Y. Kalau litura seperti ini bentukannya. Di instar 3 nanti akan terlihat seperti cincin. Di lehernya yang exigua, nah kalian bisa mencari, pasti menemukan exigua di pertanaman bawang merah. Pokoknya bawang-bawangan. Nah ini salah satu hama utama di padi. Nah, ini adalah familinya Crambidae. Ciri khasnya pada sayap depannya ada noktah berwarna hitam. Dan ini adalah foto saya dengan kamera handphone. Berikutnya adalah Hymenoptera. Nah, Hymenoptera tadi sayapnya berupa membran. Pertanyaannya, apa semua Hymenoptera bersayap? Tidak. Semut yang bersayap pada fase apa? Nah, nanti kita akan belajar di sini. Jadi, ada fase reproduktif, kasta istilahnya, kasta pekerja, kasta reproduktif, kasta prajurit, dan sebagainya. Nah, Hymenoptera ini luar biasa juga banyaknya. Bahkan ada buku Hymenoptera of the World. Dan kemudian dari Hymenoptera, bagian-bagiannya banyak, famili-familinya banyak. Bahkan ada spesifikasinya sendiri, ada Chalcidoidea, ada Ichneumonidae,
ada Braconidae dan sebagainya. Bahkan yang lebah sendiri, ada yang menekuni itu sendiri. The beast of the world. Tadi Hymenoptera of the world, Pak. Sekarang the beast of the world. Jadi saking banyaknya. Nah, alat mulut dari Hymenoptera itu umumnya kombinasi. Jadi dia bisa berfungsi sebagai menghisap nektar, tapi juga mandibelnya tetap berfungsi. Nah, ini Trapjaw Myrmetoras genusnya. Myrmoteras. Nah, Hymenoptera itu sebagian besar itu berperan sebagai ada yang predator, ada yang parasitoid, ada yang berperan sebagai penyerbuk. Dan sebagian besar mereka itu menguntungkan. Famili Scoliidae itu berperan sebagai ektoparasitoid. Ekto artinya di luar. Jadi dia berperan sebagai parasitoid tapi di luar inangnya. Ini ektoparasitoid pada lundi, pada larva dari Coleoptera. Seperti itu. Famili Vespidae sebagai predator, tawon. Ketika dia di permukiman, bisa menyengat manusia, menyerang manusia. Bahkan ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa giant hornet dari kelompok Vespidae ini bisa mematikan manusia. Bedanya lebah dengan Vespidae, lebah itu yang Apidae ya, itu stingnya kalau yang Vespidae itu stingnya atau sengatnya itu lurus, tidak ada geriginya. Tetapi kalau yang Apidae dia bergerigi. Ini predator Vespidae ini. Selanjutnya Formicidae. Nah, ini yang banyak kita ketahui. Dan salah satu yang kita pelajari adalah semut ini. Nah, tadi saya sebutkan semut itu yang bersayap ternyata hanya pada reproduktifnya saja. Jadi ciri serangga sosial itu dia memiliki kasta atau pembagian tugas. Kemudian apa lagi ciri serangga sosial? Berkoloni. Kemudian overlapping. Lebah yang terakhir. Lebah luar biasa dan kebetulan saya sekarang banyak menekuni tentang lebah. Madu itu ada banyak senyawa aktif, senyawa bioaktif, bisa antibakteri, antifungal atau jamur, antiviral. Nah, kalau nggak mau viral, minum madu. Antiviral di sini maksudnya adalah untuk penyakit-penyakit dari kelompok virus. Jadi ada penelitian mengujikan madu ini ke kanker serviks, kanker payudara dan sebagainya. Jadi kankernya dipaparkan dengan madu, lama-kelamaan mengecil kanker dari penyakit tersebut. Seperti itu. Nah, ciri khas dari lebah, nanti kalian bisa lihat pada lebah-lebah yang sudah ada di depan kalian nanti. Lebah itu ciri khasnya pada tibia tungkai belakang. Tibia tungkai belakangnya ada yang namanya struktur khusus pengumpul polen, corbicula. Corbicula itu untuk jamak, corbiculum untuk tunggal. Corbicula. Dia termasuk serangga sosial, ada kasta ratu, pejantan, dan pekerja. Keanekaragamannya luar biasa banyak. Di Indonesia, untuk kelompok lebah madu, itu ada 7 spesies. Lebah stingless bee, lebah tidak bersengat, yang sekarang saya banyak geluti, itu ada sekitar 46 spesies di Indonesia. Di Jawa sekitar 16 spesies. Ini yang ada di dunia sebenarnya, seperti ini. Dan kalau kita selalu ngomongin madu, ya ini ada video menarik. Ini oleh Pak Cedar dan Pak Stuart Anderson ini. Jadi anak dan bapak ini, dia menemukan inventionnya, penemuannya, agar bisa nggak sih lebah itu tidak mati ketika kita panen madunya. Jadi berawal dari keresahan.
ternyata bisa ya membuat sarang lebah panen madu tanpa harus mematikan dari lebah-lebah tersebut. Nah, yang tidak kalah penting adalah ini. Ini yang selalu saya promosikan. Lebah itu luar biasa manfaatnya sebagai polinator, sebagai penyerbuk. Ketika tidak ada polinator, ternyata efeknya adalah peningkatan produksi buah, peningkatan produksi biji, itu turun. Lebah. Dan dia fungsinya, karena sebagai penyerbuk, dia makanannya adalah polen dan nektar. Otomatis dia harus berkunjung ke bunga setiap hari. Karena hubungan mutualistik tadi, saling menguntungkan tadi, kita berawal dari situ, khusus untuk WLB, kita buatkan yang namanya bee hotel. Kita buatkanlah apartemen-apartemen yang bagus. Sebenarnya seperti ini bentuknya. Ini sederhananya. Dibolong-bolongin, karena banyak lebah-lebah liar yang bersarangnya di lubang-lubang semacam ini. Nah, kalau mau yang bombastis, bisa seperti ini juga. Jadi, bisa kita manfaatkan seperti ini. Sebelum rangkuman, ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh, silakan. Apa ya? Dijahit dengan? Kepala semut. Terus? Tipe mandibelnya? Atau tipe apa maksudnya? Jadi memang ada beberapa semut yang ukurannya besar, dan itu mandibelnya bisa dimanfaatkan untuk melubangi kulit. Dan itu ya oleh masyarakat tradisional ya dimanfaatkan untuk menjahit seperti itu. Yang pasti ukuran semutnya harus yang besar, karena seperti kait yang kita gunakan, kail seperti itu, karena untuk menjahit ya. Gitu sih yang bisa saya ini jelaskan. Oke, ada lagi? Ya. Untuk sarang lebah itu ada spesifikasinya. Biasanya dalam kotakan, yang paling pinggir itu adalah difungsikan untuk brood cell, anakan-anakannya. Yang tengah untuk storage cell, isinya nektar, polen seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, mungkin ke Mbak. Silakan. Soliter itu sendirian, kumbang, kupu-kupu itu sendiri-sendiri, individualis, seperti itu. Dan sebagian besar ya serangga itu soliter. Ada lagi? Oke, boleh. Lebah itu bikin sarang sendiri itu dari bahan apa ya, Pak? Oke, jadi ini adalah heksagonal ini dibuat dari wax, dari lilin lebah. Lilin lebah dikeluarkan dari sekresi dari tubuhnya dia. Oke, kita kerangkuman. Jadi Lepidoptera itu kelompoknya minimal ada 3, ada kupu-kupu, skipper, ada ngengat, dan yang berperan sebagai hama umumnya dari kelompok ngengat dan skipper. Hymenoptera sebagian besar dia sangat menguntungkan karena berperan sebagai parasitoid, predator, polinator, dan sebagainya. Memang ada yang berperan sebagai hama, tapi tidak banyak. Baik, untuk tugas praktikum yaitu membuat poster kelompok yang terdiri dari 2 orang pada setiap kelompoknya. Bentuk tugasnya berupa poster tentang ordo Lepidoptera dan Hymenoptera. Pengumpulan tugas yaitu 1 minggu setelah praktikum selesai dilaksanakan. Komponen penilaian yaitu berupa isi, desain tata letak, dan ketersampaian pesan. Untuk detail link penilaiannya bisa dilihat pada rubrik penilaian di link berikut ini. Baik, mungkin itu materi pada siang hari ini. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.